Pertama kali halo, malam. Pertama, kalian udah punya ada soalnya belum? Soal 2021 di emas harusnya udah ada sih, tapi udah lihat belum? Maksudnya udah pada punya belum? Atau enggak gue share di grup sih? Gue asumsi kayak udah ada aja ya. Jadi buat yang 2021 nih soalnya ada 6. Ini dibagi 2 part, kayak part yang dibilang yang mudah lah sama part yang 2 yang bagian yang lumayan sulit. Buat yang ini nomor 1 pertanyaannya ini. Find the partial derivative of fx sama dengan x times tangan 2y. Ini disuruh cari partial derivative buat kedua ini. Partial derivative itu kan bisa dibilang kayak agak gampang ya. Kalau di soalnya kalian seharusnya lihatnya x tangan y ya. Tapi kalau di 2001-nya sih tangan 2y. Kalau x tangan y itu aja jawabannya tinggal diturunin aja, kan turunan do x terhadap EX itu sebenarnya sama aja sih. EX tan ini gue yang Y dulu ya. Yang kalau diturunin kan sama, karena partial derivative itu cuma turunin kepada EX-nya aja. Tangannya dianggap sebagai variabel, jadi nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu diapa-apain. Tapi kalau buat yang Y-nya sekarang kita ignore untuk EX-nya. Sekarang kalian turunin tangan Y-nya aja. Dan turunan dari tan Y itu kan secant kuadrat. Jadi tinggal sama aja sih, EX times secant kuadrat Y. Ini untuk ini ya, untuk yang Y-nya doang. Kalau EX times tangan Y. Tapi kalau 2Y, itu berarti kalian harus take in account buat tangan 2Y-nya. Kalau untuk yang ini sama, kan EX tangan 2Y itu sama aja. Berarti tinggal tambahin 2 karena nggak di efek. Tapi kalau tadi itu kan 2Y, kalian juga harus take in account buat efek dalam tangannya itu sendiri. Jadi kalau secant kuadrat tangan 2Y diturunin itu jadi secant kuadrat Y kali 2. Itu jadi itu sih. Z udah ini. Untuk nomor 1 udah lumayan oke. Boleh lanjut. Ada pertanyaan ya? Jadi gue lanjut aja buat nomor 2. Buat nomor 2, soalnya itu adalah multivariate function defined as W X Y Z 2X kuadrat times Y kuadrat plus 2Z kuadrat. Nah, ini nomor tapi itu 2YZ kuadrat ya. Di kalian habis itu ada multivariate function X sama dengan sin theta, Y sama dengan cos Y sama dengan cos theta, dan Z sama dengan tan theta. Dan theta sama dengan pi per 4. Habis itu kalian disuruh
untuk ketemuin dw per d theta. At theta sama dengan pi per 4. Cara nentuin ini, itu kalian perlu pakai chain rule. Ini seharusnya kayak udah dijelasin sih. Chain rule itu adalah dw per d theta sama dengan bisa dijabarin dw per d theta bisa dijabarin sebagai dw per dx sama dengan dx per d plus dy per dy dy per d theta plus dy per dz times dz per d theta. Ini lumayan panjang, tapi ingat aja dy per theta per dx atau variabel selanjutnya. Jadi ini misalnya ini x, ini kan xx, ini y, ini z, dan ini semuanya dw per d. Ini semuanya dw gitu. Ini lumayan, cuman ini doang sih, cuman aplikasi dari rumus dw per d theta. Kalau kalian udah ini, tinggal turunin aja masing-masing. Kalau kalian turunin masing-masing, turunan dari dw per do x itu ya 4x, kan turunin aja, tinggal 4x. Kalau ini yang x aksen aja, ini y, untuk y-nya itu 2y, dan untuk z-nya itu 4z. Nah, kalian juga harus turunin ininya tadi. Untuk tadi soalnya, itu juga ada sin, cos, sama tan kan. Kalian juga harus ingetin turunan dari mereka semua. Ini dari kalkulus 1. Turunan dari sin itu ya cos. Dan turunan dari tan itu, cos itu min sin. Dan turunan dari tangan itu secant quadrat kayak tadi. Setelah kalian udah dapat jabarin ini, kalian masukin chain rule yang ada. Atau enggak sebenarnya kalian kalau mau sih bisa masukin dulu tetanya sama dengan pi per 4 sih. Pi per 4 itu kan 45 derajat. Jadi kalian juga bisa masukin dulu sih sebelum ini. Dan ingat juga ini kan 4x. Pas di awalnya itu kan 4x itu masih sebagai sin ya. Jadi 4x itu bisa diubah jadi 4 sin. Dan menggunakan chain rule tersebut, jadi 4x itu jadi kali cos theta. Dan maksudnya ini, maksudnya kayak gini nih, 4 dikali sin theta dikali cos theta. Dan ini kan kalau kalian udah masukin tuh theta masing-masing itu akar 2. Jadi gue langsung aja ya nih, 4 kali akar 2 per 2 kali akar 2 per 2 ditambah selanjutnya y. Yang y itu 2y, 2y itu 2 cos. 2 cos dikali min sin berarti sama tapi minus 2 kali akar 2 per 2 kali akar 2 per 2. Tapi ini minus salah satunya. Dan secant kuadrat. Secant kuadrat itu tan 45 itu 1 dan secant kuadrat itu sepertan. Jadi hasilnya itu 2 tambah 4 kali 1 kali 2. Kalau kalian hitung, ini hasilnya ntar jadi 9. Ini buat nomor 2. Ada pertanyaan so far? Ini di quiz untuk Miss Diana ada satu nomor tentang application of the chain rule. Jadi kalau ada yang mau tanya sih silakan. Kalau dari gue masih aman, Bang. Oke. Masih oke ya. Ini masih relatively easy.
Gue mau nanya dulu, gue kecepatan nggak ya? Atau gue oke-oke aja? Sorry kalau gue kecepatan, gue ada tugas lagi sini ya, satu lagi. Jadi gue mau main cepet-cepet, tapi gue coba make sure kalian itu udah pasti ngerti dulu sih. Udah oke bang? Buat 1-2 ini so far. Oke-oke aja ya? Kalau nggak ada pertanyaan. Next, buat nomor 3, itu calculate integral, double integral. Calculate double integral of e pangkat x per y times dA, where regionnya itu adalah di antara 1, nah gue tulis dulu, e pangkat x over y dA, where regionnya 1 di antara y di antara 2, dan x regionnya di antara y pangkat 3. Nah kalau kayak gini, double integral dA itu bisa di define jadi dx kali dy. Ini itu dapat dari mana? Ini itu dapat dari dA, area atau area dari region R. Di area ini kalian bisa ubah integral terus jadi, gue rewrite dulu ya, dengan masukin limit-limitnya yang kita punya, kita bisa rewrite integral jadi integral dari 2 ke 1 dari y pangkat 3 per y pangkat x per y times dx times dy. Ini kita perlu ubah dulu. Dan ini setelah itu basic integral bukan dari kalkulus 1 sih ini. Yang menurut aku penting sih, kalian perlu tahu cara ngubahnya gimana. Atau integralnya juga harus bisa sih. Karena gue itu pilih dx per dy dulu. Sebenarnya kalau mau dibalik-balik boleh sih, tapi urutannya juga yang penting itu berurutan. Misalnya ini dx dy kan berarti ini. Kalau gue mau y duluan juga boleh sih. Tapi gue pilih buat y-nya duluan karena ini lebih susah. Maksudnya lebih enak gitu sih. So, setelah itu kalian ini perlu basic integral. Gue perlu kayak jelasin integralnya atau mau langsung ini aja? Ntar gue kasih kuncinya sih kalau pada mau. Atau mau gue jelasin ini integral dari ini. Ini kalkulus 1 soalnya. Halo, tes. Boleh bang dijelasin gimana caranya? Oke. Jadi gue step-step aja ya. Ini kan gue limit dulu ya. Ini berarti kalian ignore dulu. Ini lupain dulu aja. Tapi jangan langsung lupain full. Lu perlu harus lihat. Berarti kita lihat ini sebagai satu soal dulu aja. Kalau lu lihat ini, integralnya itu gimana ya? Pangkat x terhadap dx. Kalau ini kan nggak bisa. Kalau langsung ya. Dan kita tahu pangkat x kalau di integralnya juga sama. Kalau kalian ini, kalian perlu misalin dulu substitute t s x per y. Ini pakai substitusi, integral by substitution. Setelah itu lu pada turunin. Kalau lu turunin, kita dapat dx per dt sama dengan turunan ini terhadap x berarti per y. Berarti dt sama dengan y kali dx. Ini kan dapat substitusi. Berarti kita bisa substitusiin balik dong ke sini. Ke balik ini. Kalau disubstitusiin baik, jadi y times e pangkat t times dt. Ini y sampai y kuadrat.
Setelah itu tinggal masukin aja integral ET itu apa? Berarti Y kuadrat dikurang EY pangkat 3 dikurangin Y kuadrat. EY aja. Tinggal dimasukin aja. Ini hasilnya jadi kayak gini, tapi ada T ya. Kita masih pakai T. T itu kan X per Y. Jadi hasilnya itu Y kuadrat Y kuadrat Y ini. Tadi jangan lupa ada Y-nya ini. Y di luar sini. Ini buat integral pangkat X per Y-nya. Tapi ini belum selesai. Kalian masih perlu satu lagi tadi yang awal yang gue udah kasih tahu. Yang tadi kan masih ada ini ya. Antara 21, tapi kita integral bisa tulis jadi kayak gini. DY. Habis kita ini juga sama, tinggal integralin basic aja sih terhadap Y. Kalian masih ini juga masih bingung nggak so far? Ini dari kalkulus 1 seharusnya. Bang, gue mau nanya, kalau Ya. integral Y-nya dikeluarin kayak gitu, berarti integral ini gimana bang? Kayak pakai integration by part gitu, atau lebih baik kita kayak pangkat Y pangkat 3 aja? Yang Gue sih apa? ya integration by part sih ya, benar. Bisa Y Berarti- kuadrat min EY. Oh, Ini lu pisahin jadi 2, benar sih. Paling gampang gue juga pikirannya lagi gitu. ya. Oke bang, thank you. Ya, tuh kalian juga bisa lah ya. Coba akal-akalin sama perhatian aja sih. Ini kalau lu integration by part, gue nggak mau terlalu ini banget ya, lama banget. Kalian bisa integralin aja. Ini hasilnya pokoknya jadi Y kuadrat per Y times ini jadi 2Y. Tapi pokoknya nih gue agak gue bakal kirimin lagi sih nih jawabannya. Ntar gue bakal kirim, tapi hasilnya itu setengah pangkat 4 min 4E. Ntar gue caranya bakal ini, tapi intinya sih integration by part bener kayak gini. Dan ntar kalian bakal dapet gini. Ini gue mau cepet-cepet soalnya 1, 2, 3 sih sebenarnya bisa dibilang lumayan easy dibanding yang soal nomor 4, 5, 6. Ini 4, 5, 6 agak lama soalnya. Buat nomor 1, 2, 3 udah oke belum? Udah aman? Udah oke ya so far. Tadi baru ada yang nanya. Buat nomor 4, gue bilangnya ini sebenarnya 2 part sih. Tapi gue bilang question 2 part. Part 1 dari part 2 question 1 itu gue bilangnya nomor 4 ya. Untuk nomor 4 kita ada soal spiders walking hot pedal surface. The temperature can be expressed as a function of coordinates x and y as t x, y x kuadrat plus 4xy plus y kuadrat. The spider walks in circular motion, radiusnya r sama dengan akar 10 and center the point 0, 0. So the surface is enough to contain a full circle. Berarti ini jadi lingkaran, radiusnya itu cepat berlingkaran. Nah, bagaimana apa itu temperatur tertinggi dan apa itu ditanya temperatur tertinggi. Dari ini ada yang punya ide mau gimana? Ini salah satu aplikasi dari apa? Ini kurang lebih kalau kalian bisa lihat ini
perlu maximizing function ya dengan satu function lain. Jadi kita perlu pakai Lakrang. Nah, buat Lakrang ini stepnya lumayan banyak. Pertama, kalian itu perlu misahin functionnya itu. Kan ini kan R. R itu radius ya. Radius itu bisa dibilang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Ini adalah fungsi dari lingkaran. Ini jadi R sama dengan 10. Dan constraint-nya kita. Jadi kita udah ketemu ya constraint-nya. Ini adalah constraint-nya kita ya. Jadi terhadap ini. Kita perlu maximize dua function ini. Gue rewrite dulu ya. Biar lebih rapi, ini lumayan banyak kayaknya. Seingat gue. Jadi gue tadi rewrite. Ini ada X kuadrat plus 4XY times 4Y kuadrat. Constraint-nya itu constraint 2 X kuadrat plus Y kuadrat 10 sama dengan 0. Kita pertama perlu nyari derivatif ini ya dulu. Derivatif ini ya. Kalau mau Lakrang kalian itu perlu nyari turunan parsial arahnya. Jadi gua rewrite dulu. Ini kalian perlu directional derivative-nya dari ini. Ini adalah Lakrang function. Kalau ini delta t-nya itu jadi turunin terhadap X saja menjadi 2X plus 4Y plus 4YI plus 4X plus 8YJ. Setelah itu gradien G-nya itu 2X kali I dan 2Y kali J. Nih setelah itu kalian masukin ini ke 2 ini ke dalam function ini. Dapatnya sebenarnya gue rewrite lagi aja sini. Pokoknya kalian masukin aja. Kalau kalian masukin, ntar bisa combine dua equation tersebut. Dengan combining those two equation, dengan misalnya kalian masukin aja itu, habis itu misalin suatu, ini kita dapat dua function, yaitu 2X plus 4Y sama dengan lambda 2X, 4X plus 8Y sama dengan lambda 2Y. Dapetnya dari mana? Ini dari tadi, tapi gue cuma separate aja II sama J sama J. Dan kita itu juga perlu constraint-nya ini. X plus Y kuadrat min 10 sama dengan 0. Dari sini udah paham dulu, ini lumayan panjang soalnya. Step pertama dari Lakrang. So far udah oke. Oh, tes. Bang. Ya. Di yang rumus directional G sama dengan directional G kali X sama dengan directional F dapat dari mana ya itu? Itu rumus fungsi Lakrang. Delta T sama dengan lambda kali delta ini directional derivative G. Kita kan ada constraint-nya ada ini kan ya. Kita maximizing function X kuadrat plus XY plus 4Y kuadrat. Dengan constraint-nya itu X kuadrat plus Y kuadrat min 10 sama dengan 0. Nah, kalian itu kalau mau dapat directional derivative itu kalian turunin terhadap X dan turunin terhadap Y-nya. Kalau kalian turunin terhadap X-nya doang, bentar, gue nggak nge-share.
Bentar dulu ya. Kalian kalau turunin terhadap X-nya aja, ini delta T-nya itu 2X plus 4Y. Kalau kalian turunin terhadap X-nya aja, Y-nya aja, dapat 4X plus 8Y. Ini dari sini nih, dari pertama. Kalau untuk G-nya itu, kalian turunin untuk constraint-nya. Constraint-nya kalau kalian turunin terhadap X doang, dapatnya 2X, Y. Dan kalau kalian turunin Y-nya doang, dapat 2X, Y. Dan rumus yang ini tadi yang ditanya, ini memang rumus fungsi Lakrang. Berarti dapetnya dari mana? Halo? Iya bang, makasih bang. Oke. Gue lanjut ya. Tadi kan kita udah dapat 2 equation tersebut. Nah, kita pertama perlu nyari X sama Y-nya. Dari nge-simplify dari yang kita dapat, kita itu bisa tadi itu ini kan gue ada, nah ini gue hapus dulu. Dari equation yang kita dapat itu kan 2X plus 4Y sama dengan lambda times 2X dan 4X plus 8Y adalah lambda times 2Y. Ini ada 2 equation yang kita dapat. Kita bisa coba paksain ini ya. Jadi kayak gini. 2 plus 4Y dibagi X sama dengan 2 lambda. Dan kita juga bisa paksain ini dibagi X. Jadi 4X per Y plus 8 sama dengan 2 lambda. Ini kalian tinggal bagi X saja. Ini kalian juga bagi. Ini akhirnya dapetnya kayak gini. Setelah dapetnya kayak gini, ini kan sama dengan 2 lambda. Ini kita bisa pakai ini sebagai quadratic equation. Tadi kan ini sama dengan ya. Kalau di rewrite jadi 2 tambah 4Y over X sama dengan 4X over Y plus 8. Kalau kita samain dan express ini as Y per X as a quadratic function, kita dapat jadi kayak gini. T kuadrat min 3 per 2T min 1 sama dengan 0. T itu kita bisa jabarin jadi 2 dan T adalah min setengah. Dengan 2 ini kita bisa cari Y sama dengan 2X atau Y sama dengan min setengah X. Jadi kita dapat nilai Y-nya. Atau enggak sebenarnya ada banyak cara sih. Ini cuma salah satu cara yang gue pakai yang menurut gue gampang. Disamain, terus nyari, gue misalin T itu sebagai Y per X, dan gue tinggal ini aja, faktorisasi. Ini cuma salah satu caranya. Sebenarnya caranya ada lumayan banyak. Lo bisa coba eliminasi, tapi akhirnya juga bakal sama sih kalau lo hitungnya dengan benar. Akhirnya lo dapet kasus di mana Y-nya itu adalah 2X dan Y-nya itu adalah min setengah X. Kalau kita dapat kasus ini, kita udah dapat angka-angka kayak gini, kita ngapain? Kita balik lagi ke constraint kita. Di constraint-nya kita,
itu kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Kita masukin kasus ini tersebut. Ini jadi ada 2 kasus. Kasus 1 dan kasus 2. Kalian bisa masukin ini. Gue coba kasus 1 dulu. Untuk first case, kita asumsi bahwa Y adalah 2X. Kalau Y itu adalah 2X, tinggal masukin aja. X kuadrat plus dimasukin, berarti ini 4X kuadrat sama dengan 10. Berarti X adalah 5X kuadrat adalah 10 dan X adalah akar 2. Sedangkan Y adalah 2 akar 2. Tinggal masukin aja. Ini adalah kalau lu continue akar 2 sama 2 dan kita akan masuk Y sama dengan 2 akar 2 dan X sama dengan akar 2, masukin lagi ke X plus Y kuadrat, ke constraint function kita. Bukan. Ke function yang pertamanya kita. Kalau masukin ini ke function pertama kita, itu ntar kita bakal dapat 2 ditambah akar 2 kali 2 akar 2 dikali 4 tambah 4 kali 2 akar 2 kuadrat itu 8. Kalau hitung gini, ini ntar dapetnya 50 hasilnya. Ini cuma salah satu contohnya ya. Ini dan ini cuma berlaku untuk kasus pertama. Keep in mind aja kalau lu ikutin kasus ini bakal dapetnya 50. Tapi belum selesai. Kalian juga harus make sure buat kasus yang kedua, di mana Y itu adalah min setengah X. Kalau Y itu min setengah X, kan juga sama stepnya, basically. Masukin dulu ke constraint-nya. Jadi ini kan X kuadrat tambah 1/4. X kuadrat sama dengan 10. Kalau kalian masukin ini, ntar nggak salah X kuadrat. Ini kita kali 4 aja. X kuadrat plus X kuadrat sama dengan 40. X sama dengan akar 8. Akar 8 itu 2 akar 2. Dan kita masukin lagi ke sini. Jadi Y-nya itu ini dulu deh. X-nya itu 2 akar 2 dan Y-nya itu min akar 2. Setelah kalian masukin lagi ke awalnya, ke main max constraint function-nya. Kalau kalian masukin ini jadi 8 dikurangi 4 kali 2 kali 4 kali 2 kali 2 ditambah 4 kali 2. Ini ntar hasilnya nggak maksimal ya. Tadi kita yang awal itu pasti udah lebih gede kalau lihat dari situnya aja. Berarti kita dapat tadi kalau saat Y sama dengan 2X, kita dapat hasilnya itu 50. Dan saat Y adalah min setengah X, kita dapat hasilnya nggak maksimal. Nah, dari itu kita kan suruh nyari temperatur tertingginya. Berarti temperatur tertingginya itu adalah 50. Nih, lumayan panjang ya. Tapi sebenarnya ini cuman fungsi lakang sih. Ada pertanyaan buat nomor 4? Mungkin step-stepnya yang gue kurang detail. Halo, tes.
tes ini so far masih udah oke belum? Untuk Oke, Bang. fungsi rakam. Oke ya, Untuk fungsi ini cuman rakam. aplikasi dari fungsi rakam, itu nomor 4. Buat nomor selanjutnya, ini kalian benar nih nggak ada yang mau nanya nomor 4. Soalnya ini lumayan panjang sih. Dan tapi step-stepnya itu seharusnya gitu ya. Buat ini, constraint of two functions. Gue lanjut aja ya, karena oke. Buat nomor selanjutnya, kalian suruh determine the mass of lamina bounded by x-axis line x equals to 4 and the curve is sampai dengan x quadrat. The density of the lamina can be solved by solving double integral ya gitu. Integral 40 tadi ada dx. Buat ini, notice that this is kalian notice ini adalah density yang konstan ya. Sebagai ini, gue tulis dulu dah. X quadrat. Quadrat tangan 1 y per x dy dx. Nah, kalian kalau integralin kayak gini kayak gue aja kalau lihat kayak gini juga agak males ya integralinnya. Jadi kalau mau kayak gini tuh kita gimana? Kita kan bisa, kalau kalian mungkin perhatiin, tangan inversi ini bisa diubah ya. Dan ini bisa diubah pokoknya. Theta sama dengan tan. Kita bisa ubah ini dengan pakai sistem polar coordinates. Kita juga bisa A sama dengan x kuadrat x kuadrat plus y kuadrat. Dan ini kita juga bisa atasnya ini, kita bisa express as YU. 16 minus x kuadrat. Atau x kuadrat plus y apa sama dengan 16. Nah, kalau kalian lihat ini hasilnya, ini pasti definite positif ya. X kuadrat plus y kuadrat ini gini-gini. Kalau kalian menggunakan sistem polar coordinate, kalau definite positif itu berarti itu dari mana sampai mana ya? Kan kuadran dari yang pasti positif itu kuadran 1. Karena ini kita udah tahu kuadran 1, ini kita bisa ubah integral range aja. Kita bisa ubah integralnya jadi pi per 2 0 dr times dr times d theta. Jadi lebih simple. Kita ngubah integral yang kayak gini jadi sesuatu yang lebih solvable lah. Ini kalian kalau beneran mau coba integralnya sih silahkan. Tapi kayaknya lumayan wasting time sih. Jadi kayak kalau kalian ngerti sifat-sifatnya, bisa nyoba untuk rewrite ini sistemnya. Jadi sehingga jadi lebih gampang dimengerti. Kalau kayak gini kan bisa diubah aja. Jadi integral pi per 2 0 times theta dan integral 4 0 r dr.
Ini ntar hasilnya kalau kalian integralin, ini biasa aja. Hasilnya itu jadi pi kuadrat. Setelah itu kita balik lagi ke awal. Ini kan cuma misalin. Jadi kita perlu pi kuadrat times 4 x kuadrat dx. Dan ini integral dari x kuadrat. Tinggal basic aja. Ini jadi 4/3 pi kuadrat. Ini adalah volume laminanya. Ini cuma salah satu ini ya, kayak cara. Gue yakin ada cara yang lebih lain. Tapi gue coba caranya kayak gini. Gue coba ini dah, cara yang mungkin lebih simple. Entar gue bakal kasih ini ya, kuncinya ke grup. Tapi sorry kalau yang ini agak memang complicated ya. Ini sebenarnya tinggal ngubah yang sesuatu yang lumayan complicated jadi yang lebih simple juga lumayan susah ya dibilangnya. Ada pertanyaan mungkin buat nomor ini? Mungkin gue mau nanya Bang, gimana cara kita bisa notice soal itu bisa di solve dengan pakai polar coordinate gitu? Biasanya ciri-ciri soalnya kayak gimana ya? Ciri-ciri soalnya sih biasanya kalau aku sih coba nih itu caranya yang gue pakai itu sebenarnya bukan cara yang pasti ya. Kan kalkulus itu sebenarnya perlu latihan ya. Ini agak memang klise gitu sih. Maksudnya lu sering denger gitu kan ya, oh kalkulus cuma tapi bener sih, itu cuma beneran perlu latihan. Gue nggak bisa, sebenarnya kalau lu mau pakai cara lain sih juga bisa. Gue yakin ada cara lain. Gue mau kasih tahu itu dulu. Pasti ada cara lain. Ini caranya, salah satu caranya aja ya. Gue coba nyari cara yang lebih simpel. Kalau mau tahu gimana caranya ini, tahu polar coordinates gimana, itu biasanya ada urusan dengan tangen, sin, cos gitu-gitu. Yang trigonometri lah. Soalnya kan dengan trigonometri itu kan hubungannya sama ini ya, sama koordinat. Ini koordinat tadi. Itu gue 16 minus x kuadrat aja bisa ubah. Soalnya gue buat itu jadi R-nya. Dan ini. Jadi basically yang gue nanya kalau mau tahu gimana ciri-cirinya, itu ciri-cirinya bisa lu lihat dari, biasanya kalau ada trigonometri sih. Trigonometri bentuk segala macam atau khusus yang inverse doang Bang? Segala macam mah. Segala macam lah. Tapi ini kan tangan inverse kan agak susah diintegrate. Jadi gue pakai ini. Tapi sekali lagi gue bilang, itu pasti caranya ada banyak sih. Dan gue coba cari yang lain. Ini gue coba ngerjain nggak pakai kunci sih. Jadi gue kerjain on the spot aja yang gue pikirin. Oke, paham. Thank you Bang. Iya. Sorry ya kalau agak ini. Gue juga nggak nyiapin kunci. Gue juga soalnya lagi lumayan sibuk. Tapi kalau mau nanya, silahkan. Gue coba sebaik gue. Dan ini nomor terakhir. Nomor terakhir ini lumayan susah menurut gue. Karena walaupun dengan hina aja menurut gue juga masih susah. Karena perlu nge-visualize sesuatu. Ini tuh suruh calculate triple integral of triple integral where region G is the first octant and bounded by the surface Z minus 4 minus X minus Y. Oke. Z minus 4 minus X minus Y ini koordinat dari 3 dimensi. Kalau 3 dimensi kan kayak gini. Ini soalnya aja disuruh gambarin. Jadi kalau kayak gini, kan 3 dimensi ada ini aksis Z, ini aksis X, ini Y, ini Z. Gue bilang
dari ini kalian bisa buat ini bayangin Z minus 4 minus X minus Y itu sebagai 4 poin. Pasti poin-poinnya itu adalah antara di sini nih. Kalau kalian bisa bayangin. Ini satu di sini, ini di sini, dan ini di sini. Dari sini itu ada bounded by here. Bisa di bound. Ini gimana gue dapetnya ini? Gue visualize Z minus 4 minus X minus Y. Ini berarti kalau X-nya 0 dan Y-nya 0, berarti di tengah sini dong. Z4. Dan kalau misalnya gue mau ini semuanya, pokoknya gue Z-nya 0 dan X-nya 0, berarti Y-nya itu 4. Kalian misalnya aja, ini tinggal gambar. Kalau kalian gambar ini dapetnya jadi kayak gini nih fungsinya. Dan ini disuruh cari function di sini. Gua ini aja ya, gua simplify. Ini akhirnya jadi gini. Integral 4 minus X. Dari sini kalian tuh bisa lihat ininya, equation-nya. Equation integral, triple integral ini kalian bisa imagine. Ini akhirnya jadi kayak gini. Integral 4, 0, 4 minus Y, 0, 4. 4 minus X minus Y minus Z, Z min Y. dx, dy, dz. Gua ini dulu deh. Gua biar lebih rapi. Sebenarnya ini soal ini minta kita buat ini ya, buat nyari triple integral. Triple integral itu kalian perlu buat bentuk sendiri dan perlu nge-visualize itu sendiri. Jadi menurut gua kalau ini lumayan susah sih. Soalnya interpretasi orang-orang kan bisa beda-beda. Jadi banyak room for error. Y minus Z. Ini Z min Y. Ini dz, dy, dx. Jadi sebenarnya yang ini tinggal integralin aja sih. Kan kalian gue udah kasih kayak main cara buat nge-integral ini buat kayak imagine kalian dapetnya ini gimana. Seperti soalnya itu, kalian juga perlu gambar plane. Gambar gini, setelah kalian udah visualize, kalian coba cari salah satu poinnya, atau poin yang ditanyanya sih. Dan kalian baru bentuk integralnya. Kalau kalian ini seharusnya dapetnya ini sih. Ini buat pembentukannya itu yang susahnya sih. Jadi so far ada pertanyaan buat pembentukannya. Soalnya habis ini sebenarnya cuma integral biasa doang sih. Ada pertanyaan kalau mau bentuk kayak gimana? Belum integral sih. Nah integral gue coba. Iya bang, ya? Dapat 4 min X itu batas atas Y sama 4 min Y min Z. Iya, itu batas atasnya gue dapetnya dari ini. Tadi kan gue perlu visualize. Kalau ini tadi kan 3 dimensi kan ya. Di boundnya itu di boundnya itu Z dengan 4 min X min Y. Kalau kita gimana bilangnya? Ini sih gue dapetnya dari ini, dari Z 4 min X min Y. Setelah itu kalau itu kan sekarang Z-nya udah hilang. Habis Z-nya udah hilang berarti tinggal DY sama DX deh. Kalau gue mau integrate terhadap DY-nya berarti itu waktu saat ini dong. Saat Y-nya 0.
Kalau saat Y-nya 0 itu 4 min X. Dan setelah itu tinggal X-nya doang. Kalau gue pilih Y-nya berarti tinggal 4. Berarti gue bisa buat bound-nya jadi 4 min 0 dari 4 min X. Itu dari 4 min X min Y. Ini gue dari Z, habis itu Y, habis itu X. Atau kalian sebenarnya juga bisa ini sih. Kan urutannya sebenarnya nggak terlalu penting. Gue sebenarnya kalau mau ini juga bisa sih benar. Kalau misalnya ini kalian juga bisa kalau misalnya saat ini nih, saat Y-nya 0, gue mau integrate terhadap aksis Y-nya nih. Kalau gue mau integrate terhadap aksis Y, berarti urutannya sama 40, 4 min Y, 0, 4 min Y, min Z. Di situ Z min Y. Jadi urutannya sebenarnya nggak penting sih. Tapi kalau lu mau tahu dapetnya dari mana, itu tadi yang nanya, itu dapetnya lu perlu nge-visualize ini dulu. Visualize satu space-nya. Setelah lu visualize kan dapet fungsinya. Kalau kita lihat fungsi ini kan sebenarnya ini itu fungsi gambarnya jadi kayak gini kan ya. Biar lebih gampang. Ini 4, ini 4, ini 4 min X. Ini aksis Y. Ini aksis X. Ini gue dapet X dari sini. Udah paham? Atau enggak sebenarnya ya, seperti gue ada ini, kalau imagine aksis yang ini nih, yang ini, yang di sini kan juga bisa. Sebenarnya sama aja. Tapi gue pilihnya yang bawah aja, biar lebih gampang. Soalnya ini X sama Y lebih familiar. Udah ngerti dapetnya dari mana? Oke, udah Bang. Ya. Oke. Tapi ingatnya ini belum, sebenarnya soalnya belum selesai nih. Kalian masih perlu integral lumayan banyak, perlu 3 kali. Kalau sekali aja udah males, lagi 3 kali. Z min Y, dz, dy, dx. Ini kalian perlu integralin ya. Ini bisa coba gini dulu udah benar. Ini biasa dulu. Jadi so far nih aman. Ini gue ignore dulu deh. Kalau kalian mau integral satu-satu, berarti yang paling depan dulu terhadap Z ini. Ini ignore dulu. Gue rewrite dulu biar lebih gampang dimengerti. Integrate 4 minus X minus Y. Z dengan 0. Z minus Y. dz, dy, dx. Ini tadi. Tuh, dar. Ini jadi integralnya integral dari Z kuadrat per 2 Y pangkat Z. So, perlu dimasukin 4 min X min Y sama 0. Ini jadi masukin ke Z 4 min X min Y kuadrat per 2. Habis ini ada Z juga. Ini bukan pangkat ya, sorry. Gue salah. Aduh. Ini YZ doang. Kan ini kan biasa Z. Z kuadrat per 2 min YZ. Jadi Y 4X min Y. Gue coba lihat lebih rapi gitu deh. Sorry. Kuadrat 2 min Y 4 min X min Y. Integral pertama yang Z. Setelah itu kita integralin terhadap yang Y. Yang Y itu integralnya ini 4 min X min 0
admin X ini kan kalian perlu masukin satu-satu lagi. Setelah itu ini seharusnya jadi minus 4 minus X minus Y pangkat 3/6 minus 2Y kuadrat plus X Y kuadrat per 2 tambah. Ini kayak gue gak muat deh nih tulisannya. Sorry, gue lagi pakai iPad temen gue. Biasanya gue di laptop kayak punya lebih banyak space, tapi kalau iPad gue space-nya gak banyak. Ini basically tinggal integralin aja sih sebenarnya. Kalian kalau bisa sih mau coba sendiri atau soalnya ini lumayan panjang, soalnya integralnya juga 3 kali dan variabelnya banyak banget. Gue juga agak capek. Gue yakin kalian juga pada capek sih. Jadi sebenarnya gue itu mau pentingin cuman bentuk kayak aja sih tadi. Kalau integral kan tinggal dari kalkulus 1. Atau kalian kalau masih bingung sih juga tanya aja, nggak apa-apa sebelum UAS. Gue coba ini dah. Gue kalau jadi oke, gue maaf ya kalau ini agak ya unprofessional gitu lah. Sorry ya. Tapi so far ada pertanyaan. Buat yang tadi, gue coba kasih ke ini kalian aja entar jawabannya. Gue mau ini dulu. Ada pertanyaan mungkin. Halo. Gue mau coba buka sesi bertanya aja sih. Kalau kalian bingung tentang materi apa di kalkulus 2, gue coba jelasin. Itu buat 2021 itu. Ntar gue juga bakal kirim lagi ya ke ini. Ke PJ aku. Ada yang mau bertanya? Have any questions? Kalau dari gue udah aman. Oke. Beneran nggak ada yang mau bertanya. Gue seriously kalau beneran ini kok nggak bakal marahin kalian kalau nanya basic question apapun dari kalkulus 1, dari kalkulus 2 juga ini gue coba jelasin sebaik mungkin. Nah, gue sign up jadi Astos Bang, juga mau ngebantu sih. Ya, any question? Ya, ada apa? paling tanya gini ya, kalau dulu Bang Denis kalau ujian soalnya beda jauh sama kisi-kisinya, contoh soal dari diktat apa enggak? Untuk kalkulus sih gue jujur waktu dulu ya agak berbeda dikit soal yang ada dengan ini. Tapi gue dulu kan kalkulusnya juga offline ya, pertama kali offline. Dan nggak kalian boleh ada cheat sheet kan ya? Boleh pakai cheat sheet dulu waktu gue ujian nggak ada cheat sheet dan lumayan beda dari diktat. Tapi lumayan beda dari diktat, tapi nggak beda jauh dengan apa yang diajarin. Gue rasa kapan-kapan diktat itu agak beda. Jadi kalian sebenarnya tinggal fokus dengan apa yang diajarin aja. Tapi diktat juga bantu sih buat latihan. Jadi jangan ignore. Tapi kalau mau buat jawab itu ya lumayan beda. Tapi kalian kalau mau buat pakai latihan juga silahkan. Itu sih. Biasanya nggak beda jauh kok beneran dengan apa yang diajarin. Kalau tahun ini lebih difokusinnya apa juga ini. Dan juga biasanya setahu gue yang di quiz tuh. Biasanya kalau dari quiz ada, yang ini juga ada. Kayak diulang gitu. Jadi mungkin pelajarin quiznya lagi. Itu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tadi udah oke, Bang? Udah menjawab atau masih perlu penjelasan lagi? Halo, tes. Oke, kayak gue asumsi udah ini ya. Ada yang bertanya lagi, gue coba buka sampai 922 ya. Atau 921 aja sih.
nggak usah lama-lama kalau nggak ada pertanyaan. Mungkin kalau mau nanya tentang kalkulus 1 juga boleh, kayak basic sih. Tuh tentang konsep. Tadi kan tentang kayak pengalaman gue UAS. Ada yang mau bertanya? Oke. Udah beneran oke ya. Ini gue bakal kirimnya besok ya untuk ini, untuk yang Akpro. Kalian kalau mau, gue bakal share ini kunci jawaban 2021. Tapi besok ya gue ada tugas. Jadi kalian kalau mau belajar lagi dari 21 atau penjelasan gue kurang jelas, gue coba buat kuncinya sedetail as possible buat kalian belajar. Sama notes-notes gitulah dan tips buat remember. Itu aja dari gue. Good luck aja buat kalkulus. Coba sebaik mungkin sih. Pokoknya menurut gue jangan leave apapun blank sama sekali. Coba tulis rumus atau tulis apa. Selalu aja beneran, jangan beneran blank. Soalnya kalau lu beneran blank, dosennya beneran nggak tahu mau nilai apa, jadi beneran kasih 0. Tapi kalau lu tulis sesuatu, biasa dikasih at least beberapa poin lah. Atau kalau bener step-nya lu bener tapi akhirnya salah juga sebenarnya nggak terlalu impact banget sih kalau aku seingat gue. Jadi yang Miss Diana itu ngeceknya lu ngerti atau enggak, gitu aja sih, bukan bener atau salahnya. Misalnya lu salah, lu tulis langsung itu dan lu disalahin soalnya nggak ada caranya. Jadi make sure buat caranya dan juga teliti dan juga ya latihan lagi aja sih. Itu dari gue. Benar-benar nggak ada yang tanya lagi nih. Kalau udah kayak sesi ya boleh ditutup ya.